Selamat pagi, Wense Purwani, Johnson Wihong, Janglo, para berjin. Terimalah salam peneguhan iman dan kebajikan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Ting Tong Tien. Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba merenungkan, membabarkan tentang apa yang telah diwariskan pada kita, yaitu tentang hormat akan leluhur. Hari ini tepat 4 April, hari di mana di dalam umat Konghucu memperingati hari Chinbin. Hari ini saudara-saudara kita umat Kristiani juga sedang memperingati yaitu Paskah. Dua-duanya merupakan suatu hal yang serupa. Serupa bagaimana? Yaitu berbicara atau mengenang tentang adanya kematian. Tapi saya lebih fokus pada di dalam pembelajaran yang telah saya terima, pembelajaran dari yang saya baca dari kitab Sesu, yaitu tentang leluhur. Chinbin itu bisa dikatakan dan itu adalah warisan leluhur dari zaman dulu. 5.000 tahun sudah ada. Kalau dulu ada yang namanya Chinbin itu dari raja yang melakukan suatu perbuatan besar. Ini merupakan kalau pada musim semi, perayaan awal musim semi atau Xinjia itu masa tanam. Setelah cap gome, berbondong-bondong rakyat menanam tanaman. Hari ini raja beserta rakyat persebaya berharap memohon kepada Tien untuk hasil panen yang berlimpah. Belum panen, memang belum panen, tapi sudah tumbuh dengan bagusnya. Kalau kita tahu tanggal 20-21 Maret itu sinar matahari tepat di atas khatulistiwa garis tengah. Artinya musim segera berganti karena sinar matahari setelah dari utara dia sekarang tepat di khatulistiwa dan mengarah ke selatan, sehingga dari musim semi nanti akan menjadi musim panas. Nah, di dalam agama Konghucu
menuju mengenal adanya musim dan memperingatinya setiap musim. Musim semi Sinja Cambo baik. Sekarang lagi musimnya ya, peralihan mengarah ke musim mengawali musim panas. Mengawali, bukan langsung sudah panas ya, mengawali musim panas, yaitu diajarkan dengan sembahyang Cingping. Nanti mengawali musim gugur, setelah panas gugur, ya, itu dengan adanya Becun Bogwe, ya. Terus saya itu akan mengalami musim dingin, yaitu pada Tongjupian itu mengawali. Nah itu dingin sekali hingga kita akan sampai pada puncaknya, yaitu pada saat Tungsu, yaitu sembahyang Tancik atau Rumpi. Ya, itu terus beralih lagi ke musim semi lagi. Jadi peralihannya seperti itu. Nah, jadi sejak zaman dulu itu sudah ada memperingati dengan adanya hal semacam itu. Terus ada dikisahkan lagi, yaitu pada zamannya satu kisah daripada seorang perwira Ji Setui sama Tui itu. Nah, raja muda atau pangeran putra mahkota, karena rajanya meninggal sehingga dia terusir dari negaranya oleh selir raja yang ingin menguasai kerajaan, sehingga raja muda tersebut harus melarikan diri, masuk ke hutan, ke pegunungan, sehingga hidupnya cukup sengsara. Nah, salah seorang perwira, yaitu Ji Setui itu tadi, dia mengorbankan sedikit, ya kira sedikit tapi ya banyak, kemudian banyak agak sedikit, mengiris pahanya, diambil dagingnya untuk diberikan pada raja, dimasak, diolah supaya raja tidak terlalu sengsara. Nah, pada saat sang selir sudah meninggal dunia, pasukan dari kerajaan menuju dari gunung menyambut putra mahkota atau raja muda yang dikawal oleh Ji Setui itu kembali ke kerajaan untuk memimpin negeri. Tapi perwira Ji Setui tidak ikut serta. Dia lebih merasakan sudah berumur dan dia harus merawat ibunda tercinta, sehingga dia tinggal di salah satu gua di pegunungan daerah gunung. Raja yang naik kata teringat akan jasa daripada Ji Setui, berusaha untuk mencari, dan akhirnya dia menerima usulan daripada seorang
perwiranya, yaitu gimana kalau pohonnya dibakar supaya nanti orangnya di dalam gua nanti akan keluar. Berpikir bahwa ide itu menarik dan dilaksanakan. Apa yang terjadi? Tidak ada yang keluar dan diketemukanlah sudah berupa jasad, yaitu sedang meluk ibundanya. Perwira disebut meluk ibundanya dan meninggal bersama. Sehingga guru tersebut pun akhirnya berubah nama menjadi Twisan, mengenang Jiswan, mengenang daripada perwira tersebut. Itu kisah, ya. Terus ada satu lagi kisah yang cukup menarik, yaitu tentang anak muda yang hidupnya miskin di sebuah perdesaan. Karena dia cerdik dan pandai, dia akhirnya memberanikan diri merantau dan membentuk suatu perkumpulan dan berkeanggotaan, dan akhirnya dari masa-masanya itu menjadi seorang kaisar, raja. Saya agak lupa namanya, maaf, dengan Liu Bang apa itu. Nah, terus dia kembali teringat pada desanya, kembali ke desanya, teringat akan orang tuanya, mencari makamnya dan tidak ketemu, bingung. Akhirnya ada penasihatnya yang mengusulkan tentang coba masyarakat sekitar suruh ziarah, suruh melakukan satu perawatan pada leluhur, yaitu memberikan tanda. Tandanya adalah merupakan kertas kuning coklat, bentuknya macam-macam, yaitu sebagai tanda, sebagai tag, penanda bahwa generasi sekarang masih ingat akan leluhurnya. Nah, di antara sekian banyak itu ketemulah ada makam pasang yang tidak ada yang mengunjungi, dan dibaca, oh benar ini orang tua saya. Akhirnya ketemu itu sehingga dibangun, dipugar, dan untuk mengenang diadakan acara bahwa ini hari Cengbeng, hari untuk membersihkan makam leluhur. Nah, itulah sedikit kilas tentang Cengbeng. Dan perlu para toksi ketahui, hampir semua warisan leluhur, warisan Nabi Konghucu selalu mendapatkan atau ya sedikit
ada yang berkomentar macam-macam. Tapi disitulah hebatnya Nabi Konghucu. Nabi hanya mewariskan ajaranku hanya satu, tapi menembusi semuanya. Hanya satu, tapi menembusi semuanya. Kita lihat penanggalan tentang Xinjia tahun 2572, betapa hebohnya orang. Oh, bukan itu. Sehingga ada yang berubah tahun, ada yang komentar macam-macam tentang ceritanya muncul banyak sekali. Bagaimana dengan Jinping? Ada orang juga yang mengatakan Jinping bukan milik Konghucu. Ya nggak masalah. Tapi umat Konghucu merasa memiliki perkara orang, bukan Konghucu. Mengklaim bahwa itu bukan milik Konghucu, nah, itu terserah Anda yang ngomong. Betul ya? Jadi terserah. Tapi saya yang meyakini Konghucu itu ya Jinping itu. Karena apa? Begitu masuk ke Indonesia, masuk ke Malaysia, masuk ke Singapura, masuk ke Asia yang mana, keluar daripada Tiongkok, namanya tetap Jinping. Tapi khususnya di Indonesia kan menjadi pemeluk agama yang agamanya tidak hanya Konghucu, betul ya? Jadi menjadi masing-masing itu menyebar, meyakini tentang keagamaannya masing-masing. Tapi karena keinginan untuk supaya bisa merayakan Xinjia, keinginan untuk bisa menghormati leluhur dengan istilah Jinping, makanya dia bercerita Jinping bukan hak milik Konghucu, tapi warisan budaya atau yang tradisi atau bagaimana, it's okay. Kalau boleh kan, saya tidak mau berdebat, silahkan. Makanya ada yang namanya Misa Jinping, dan saya pernah mengikuti sekali, karena diajak, yuk kita ada acara Jinpingan di Delingan, dan ternyata ada istilah Misa Jinping. Apakah itu masalah? Tidak. Nah, ada juga yang mengisahkan bahwa itu bukan, itu tradisi yang gini, sehingga orang aku dari umat Buddhis, dari bagaimana merayakan, dan sekarang itu juga banyak, bahkan di kelenteng-kelenteng gimana, nggak masalah, silakan, it's okay. Karena apa? Apapun agamamu, siapa leluhur,
Kalau dia mengatakan, oh aku Kristiani, ya. Kristiani dari mana? Eropa. Apakah mengenal tentang itu? Dari awal, katakan tidak. Tapi dengan perkembangannya umatnya itu kan mendunia. Umatnya itu ada yang hormat akan leluhur, sehingga dengan perubahan-perubahannya akan terjadi lagi. Artinya apa? Ya, ajaran daripada kaum musuh menembusi. Kalau saya Pak, saya Buddha. Buddha dari mana? India. Loh, yang berkembang dari itu tentang Tridharma atau Sampao atau bagaimana, ya itu adalah suatu perkembangan. Ya sekarang sudah 2500 tahun. Merantaunya kemana-mana itu kan sudah kita nggak tahu. Dan kita tahu yang sekarang. Tapi di India apakah ada yang mengenal tentang Jinping? Tidak ada. Tapi sekarang di agama Buddha mengenal Jinping, iya. Karena dia itu baik, bagus dan setara atau sama dengan ajaran agama Buddha. Ya monggo. Tapinya ya saya tetap meyakini dan senang hati dan bangga hati bahwa oh ternyata pilihanku tidak salah. Ajaran agama Konghucu, ajaran Nabi Konghucu menembusi juga kesalahan. Apakah merasakan gini-gini kayak gua? Tidak. Monggo bersoal, silakan. Tapi tetap bangga. Bahkan di video pernah ya, berita di video juga viral sekali, yaitu tentang anak muda yang dari lahir sudah indigo. Indigo itu seorang yang mempunyai kelebihan, yaitu bisa melihat, merasakan tentang alam bukan yang di dunia, yaitu tentang yang dulu bagaimana itu tahu indigo, yaitu namanya Pandita Meta. Dari tanggal usia 35 atau 36 tahun. Ya. Dia bercerita bahwa sembahyang Jinping datang, leluhurnya datang semua. Dia diajarkan dari neneknya sehingga diajarkan ini. Dia sehingga mengusulkan pada neneknya, Nek, kalau sembahyang Jinping ya kita mengucapkan para leluhur itu dipersilahkan menikmati hidangan. Kalau tidak dipersilahkan, rasanya tidak menikmati hidangan yang disajikan. Sehingga mengenal hal-hal semacam itu, sekarang kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad tentang leluhur itu sendiri. Bagaimana dengan kita? Kita para muslim semua adalah normal.
bukan orang yang mempunyai suatu kelebihan, bukan orang yang berkaitan sebagai seorang yang indigo, sehingga bisa melihat atau merasakan adanya suatu alam gaib, alam bukan di sini. Sehingga pada saat minggu bulan juga demikian, tapi di sini tetap dipesankan oleh Nabi yaitu pada Sabda Suci jilid 1 ayat yang 9. Jeju berkata, hati-hatilah saat orang tua meninggal dunia, dan janganlah lupa memperingati sekalipun telah jauh. Dengan demikian rakyat akan kembali kebal kebajikannya. Orang tua kalau kita telah meninggal berarti ada jarak dengan kita dari jauh, tapi kita tidak boleh melupakan, tetap rawat, berkebajikan, sehingga kita menjadi seorang yang boleh dikatakan hormat pada leluhur, seseorang yang bisa meneruskan apa-apa yang baik daripada orang tua atau leluhur kita. Nah, itu sebagai suatu kewajiban kita. Kalau kita telusuri, kita bisa lanjut pada Sabda Suci jilid kedua ayat kelima. Ini sudah pernah saya bahas pada bulan yang lalu. Mengisi bertanya laku bakti, Nabi menjawab, jangan melanggar. Ketika Fansi mengisi kereta, pengais kereta, Nabi memberitahu padanya, tadi Mansur bertanya hal laku bakti, dan ku jawab jangan melanggar. Fansi bertanya, apa yang guru maksudkan? Nabi menjawab, pada saat hidup layanilah sesuai kesusilaan. Ketika meninggal dunia, makamkanlah sesuai dengan kesusilaan, dan sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Jadi semua berhubungan berkait. Kita sebagai generasi setelahnya, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai apa, yang tentu saja kita dilahirkan oleh orang tua kita diajarkan untuk berbakti, berlaku bakti. Berbakti itu bagaimana? Yaitu menjalani sesuai dengan kesusilaan, walaupun orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal dan menjadi leluhur. Karena suatu hal yang sangat diyakini dan ditulis dalam kitab suci sesuatu dan dijabarkan oleh Nabi sendiri, dikatakan oleh Nabi sendiri, artinya di dalam ajaran Nabi itu mengenal leluhur,
yang mana dari adanya cengbing juga sebagai tanda memperingati kesehariannya juga mengenal leluhur itu pada saat orang tua leluhur kita masih hidup, kita layani dengan kesusilaan, yaitu berbakti. Setelah meninggal pun juga dilayani dengan kesusilaan. Artinya jasa baik leluhur kita lanjutkan, kita teruskan. Kalau Bonsa Aji Chandra mengatakan yang buruk-buruk kita lupakan, kita tinggalkan, tapi yang baik-baik kita teruskan, kita lanjutkan, kita kembangkan. Itulah satu tanda tangan bahwa kita selaku umat Konghucu harus merasa memiliki akan adanya leluhur, walaupun tidak secara khusus menjabarkan alam setelah meninggal dunia itu bagaimana, memang tidak khusus dijabarkan oleh Nabi. Ada satu lagi ayat yang mengatakan kita mengatakan bahwa jalani hidup. Mengapa kita harus memikir setelah meninggal? Yang hidup aja kita jalani, kita nikmati, kita kawal. Jadilah orang yang berbakti sesuai dengan ajaran Nabi. Kalau kita bisa melakukannya, bisa melaksanakannya, setelah meninggal pun kita akan diterimakan dengan ke alam yang bahagia. Sehingga kalau kita pun berdoa pada leluhur, ya kita boleh tambahkan semoga leluhur kita hidup damai bahagia di alam yang abadi. Seperti itu. Terus kalau tadi kita barusan menyanyi tentang hidup dalam dunia, yaitu kewajiban manusia hidup dalam dunia, turutlah ajarannya Nabi Konghucu yang mulia. Jadi kita hidup di dalam dunia itu ya menurut ajaran Nabi yang mulia. Utamakanlah bakti, utamakanlah bakti kepada orang tua, bakti kepada orang tua. Nah kalau kita sudah tua gimana? Ya berikan aja kata ini, lagu ini pada anak cucu kita. Jadi loh bacaannya tadi diterangkan oleh Josen Dian Subagio. Ini bercerita tentang bakti. Nah, cintailah sesama, kasih sayang, ya, insan Tuhan di dunia, sesama insan Tuhan di dunia. Janganlah mendekati tingkah yang tak beriman. Tapi kalau ada yang tidak beriman, ya kita jangan mendekat. Jadilah insan Tuhan, hidup dalam dunia. Itu sebagai lagu yang cukup bagus bahwa kita hidup di dunia itu ya melakukan laku bakti.
Jadi hari ini tepat 4 April kita memperingati Hari Jinping. Kita cukup prihatin juga, mungkin ada sebagian daripada kita yang belum berani pergi ke makam, ada juga yang sudah berani. Nah, tapi kita juga tidak harus ke makam, kita bisa sembahyang di pada leluhur kita yang mungkin ada kita rawat di rumah, atau kalau tidak sudah pada acara Jinping, kalau kita ada acaranya seperti tahun-tahun biasanya sembahyang bersama Jinping, biasanya 2 minggu setelah hari H atau 2 minggu lagi kita sembahyang bersama juga memperingati tentang sembahyang pada leluhur. Baik para hadirin yang terkasih, demikianlah pada penjelasan uraian daripada saya tentang hormat akan leluhur, yaitu dari kisah zaman 5.000 tahun yang lalu sudah ada, dan hingga sekarang demikian adanya, tentang kita sebagai umat Konghucu meyakini dan memiliki. Tapi kalau ada dari umat yang bukan Konghucu yang merasa bahwa itu adalah sebagai suatu tradisi atau bagaimana, kita pun juga menghormati. Begitu, terimalah kembali salam pengakuan teman kita dalam kewajiban. Hanya Tuhan berkenan. Widik Tong Tien.